Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, malam ini saya pengen ngajak teman-teman untuk belajar dari 10 orang sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Abu Bakrin fil jannah, wa Umaru fil jannah, wa Utsmanu fil jannah, wa Aliyu fil jannah, wa Talhatu fil jannah, wa Zubairu fil jannah, wa Abdurrahman ibn Auf fil jannah, wa Sa'dun fil jannah, wa Sa'idun fil jannah, wa Abu Ubaidah ibnul Jarrah fil jannah. Rawahu Tirmidzi. Abu Bakar ada di dalam surga, Umar di dalam surga, Utsman di dalam surga, Ali di dalam surga, Talhah di dalam surga, Zubair di dalam surga, Abdurrahman bin Auf di dalam surga, Sa'ad di dalam surga, Sa'id di dalam surga, Abu Ubaidah bin Jarrah di dalam surga. Hadis riwayat Tirmidzi. Inilah hadis yang sangat terkenal tentang 10 nama sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah dan Rasul-Nya. Alangkah beruntungnya mereka. Disebutkan namanya secara jelas di dalam hadis Nabi dengan kalimat fil jannah, mereka di dalam surga. Kalimat di dalam surga ini artinya mereka dijamin masuk surga. Mereka nggak mungkin masuk neraka. Mereka pasti selamat dunia dan akhirat. Ketika nanti dibangkitkan, pintu surga akan terbuka untuk mereka. Dan penduduk-penduduk surga akan menyebut-nyebut nama mereka. Ahlan bi Abi Bakr, ahlan bi Umar, ahlan bi Utsman, ahlan bi Ali, ahlan bi Talhah, ahlan bi Zubair, ahlan bi Abdurrahman, ahlan bi Sa'ad, ahlan bi Sa'id, ahlan bi Abi Ubaidah, salaman salaman. Selamat datang wahai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talhah, Zubair, Abdurrahman, Sa'ad, Sa'id, Abu Ubaidah. Semoga keselamatan terlimpah untuk kalian semua. Inilah keberuntungan yang didapatkan oleh 10 orang sahabat yang mulia dan dijamin masuk surga. Apa yang menjadikan mereka begitu beruntung dan istimewa sehingga Nabi SAW menyebut nama mereka secara jelas di dalam satu hadis? Pasti ada kesamaan antara mereka satu dengan yang lain. Karena kalau tidak, mungkin Nabi akan menyebutkan nama mereka di dalam hadis-hadis yang berbeda. Ketika Nabi menyatukan 10 nama itu di dalam satu hadis, pasti ada satu kemiripan di antara mereka selain keistimewaan mereka secara khusus. Para ulama sejarah mengatakan, yang paling mirip antara mereka satu dengan yang lain, bahwa mereka itu adalah orang-orang yang paling banyak berkorban untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah orang yang telah menjual dirinya dan hartanya kepada Allah, sehingga Allah menerima perdagangan mereka dan memberi kepada mereka balasan yang paling istimewa, yaitu jaminan surga. Itu yang paling mirip di antara mereka, selain keistimewaan mereka secara khusus. Seperti Abu Bakar yang istimewa karena kelembutannya, Umar dengan ketegasannya, Utsman dengan kecerdasannya, Ali dengan kebijaksanaannya, Talhah, Zubair dengan kesetiaannya, Abdurrahman dengan kekayaannya, Sa'ad dengan ketangguhannya, Sa'id dengan ketulusannya, Abu Ubaidah dengan amanahnya. Semua mereka punya keistimewaan masing-masing secara khusus, tetapi mereka juga punya kesamaan antara satu dengan yang lain. Apa kesamaannya?
tadhiyah, pengorbanan. Pengorbanan mereka di antara seluruh sahabat yang berjumlah lebih dari 100.000 adalah pengorbanan yang paling besar. 10 orang sahabat yang paling banyak berkorban untuk membantu agama Allah dalam perjuangan dakwah adalah 10 nama ini. Sehingga kalau kita pengen belajar dari mereka bersepuluh tentang satu hal yang paling istimewa yang ada pada setiap diri mereka adalah belajar berkorban untuk agama Allah. Belajar berkorban untuk taat kepada Allah. Belajar berkorban dalam menuntut ilmu agama Allah. Belajar berkorban dalam berdakwah di jalan Allah. Belajar berkorban untuk mengajak saudara-saudara kita, teman-teman kita, geng kita mendekat kepada Allah. Belajar berkorban untuk meninggalkan dosa-dosa yang selama ini kita lakukan. Belajar berkorban untuk hijrah kepada apa yang lebih Allah cintai. Belajar berkorban dalam kebaikan-kebaikan. Karena melakukan kebaikan itu tidak selalu mudah. Kadangkala untuk melakukan satu kebaikan, kita harus berkorban. Berkorban harta, berkorban waktu, berkorban tenaga, dan yang paling berat adalah berkorban dengan perasaan. Sehingga ketika kita makin sering berkorban untuk Allah, berkorban karena pengen lebih dekat kepada Allah, berkorban bersungguh-sungguh untuk menjadi lebih baik di hadapan Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana pernah mengistimewakan 10 nama-nama itu, maka Allah pun akan mengistimewakan kita seperti mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam sebuah ayat dengan bahasa syarat. Allah mengatakan, "In tansurullaha yansurkum." Kalau kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian. Ini adalah kalimat syarat. Apa maksudnya? Kalau kita pengen ditolong oleh Allah dengan pertolongan yang ajaib di dunia dan di akhirat, dengan pertolongan yang besar, dengan pertolongan yang istimewa, seperti Allah pernah menolong mereka bersepuluh, dengan Allah turunkan malaikat untuk membela mereka, Allah berikan kemuliaan kepada mereka, Allah angkat derajat mereka, Allah jaminkan mereka surga, Allah jamin mereka terbebas dari api neraka. Semua pertolongan dan keistimewaan yang Allah berikan ini, syaratnya adalah menolong agama Allah. Gimana cara kita menolong agama Allah? Dalam konteks kita yang baru belajar, yang baru berhijrah, yang baru faham agama sedikit-sedikit, menolong agama Allah bukan dengan ceramah, tetapi menolong agama Allah dengan mensupport dakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masing-masing ustadz itu punya program dakwah. Ada yang membuat pesantren, ada yang membangun masjid, ada yang membuat gerakan dakwah lingkungan, sosial. Seperti saya bersama dengan para asatis di BBN, kita membuat program lingkungan yaitu less waste, program sosial, healthcare, COVID-19, banjir dan seterusnya. Kemudian kita bikin pesantren tahfiz dan seterusnya. Semua para ustadz-ustadz ini rata-rata punya program dakwah untuk menegakkan agama Allah. Maka supportlah itu. Dengan apapun yang kita bisa. Kita bisa mensupport dengan infak harta terbaik kita. Kita bisa mensupport dengan ide. Kita bisa mensupport dengan tenaga. Kita bisa mensupport dengan mengajak orang lain untuk sama-sama mensupport. Mungkin kita hanya bisa ngasih 100.000, 50.000 infak kita, tetapi nilainya di sisi Allah adalah 1 juta. Kenapa? Karena kita mengajak 10 orang teman kita untuk ikut mensupport program-program dakwah. Ini yang disebut dengan menolong agama Allah. Atau bahkan sekedar merepost program tersebut di sosial media, konten tersebut di sosial media, atau ngejapri teman kita, atau share link kepada teman-teman kita, maka kita telah menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting jangan diam.